Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hairia dengan NIM 210104030050. Di sini saya akan membahas tentang keunikan Masjid Jami Sungai Banar yang terletak di Kota Amuntai. Apa sih Kota Amuntai? Kota Amuntai adalah kota ibu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Selamat datang di Kota Amuntai, kota bertakwa. Kota Amuntai memiliki maskot yaitu bebek atau itik. Nah, jadi di samping bebek ini ada sungai atau siring yang bisa kita lihat di sekitar. Selanjutnya, Amuntai mempunyai Candi Agung yang terletak di Sungai Malang, tepatnya di belakang Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Hulu Sungai Utara. Wisata kuliner yang terkenal di Kota Amuntai yaitu Rumah Makan Haji Ahlan dengan menu utama itik panggang tanpa tulang yang sangat terkenal di berbagai daerah. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan menayangkan sedikit cuplikan tentang lagu Kota Amuntai. Selamat menyaksikan. Kota Amuntai, ibu kota kabupaten di hulu sungai utara. Tanah mahkota bertakwa sudah dapat adipura. Kota adat dua zaman nang lawas wan wayahini beganding di kota Amuntai. Wadah Candi Agung, negara di pada hulu, semangat membangun Amuntai. Di kampung semakin rami, kota Raden Kabung Sari, Paseban Taman-taman, Paliwara Sungai Malang, serba bahindang bahindalan. Seni bangunan, ukiran cara bahari, gedung atau penginapan memakai budaya Banjar. Semakin rami pengrajin dendeng karupu, kembang kananga abadi bawa akan keluarga. Patlimatku riding patah, sabilah di bawah lantai. Patlimatku tanding sudah, desa Magalu Amuntai. Kalian sudah mendengarkan kan cuplikan dari lagu Kota Amuntai. Langsung saja nih kita masuki ke pembahasan, yaitu keunikan Masjid Jami Sungai Banar yang ada di Kota Amuntai. Masjid Jami Sungai Banar yang terletak di Amuntai dekat tepi Sungai Negara, tepatnya di Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan. Masjid adalah sebuah tempat ibadah untuk sholat 5 waktu bagi umat Islam. Pada tahun 1804 Masehi atau 1218 Hijriah, Masjid Jami Sungai Banar terdiri atas usulan dari seseorang waliullah, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Palampayan yang ada di Martapura. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengusulkan untuk membangun masjid dikarenakan di Amuntai belum terdapat sebuah masjid. Masyarakat Amuntai setuju dengan usulan yang diberikan oleh beliau, dan masyarakat pun menyiapkan perlengkapan untuk membangun sebuah masjid tadi. Hadis yang menjelaskan tentang untuk membangun sebuah masjid dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah akan membangun baginya rumah seperti itu pula di syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 738. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad itu adalah hadis yang sahih. Sebelum pemasangan tiang, masjid terjadi sebuah keanehan, yaitu tiang besar mendadak hilang.
dan masyarakat merasa heran nih, kenapa tiang itu bisa hilang. Nah, maka dicarilah oleh masyarakat sehingga ditemukannya di sebuah tepi sungai. Masyarakat mulai bertanya-tanya siapa yang mengangkat tiang itu sampai ke tempat tepi sungai tadi. Mengangkat satu tiang itu membutuhkan banyak orang, apalagi lebih dari satu tiang. Padahal malam itu masyarakat telah melihat masih ada di lokasi yang telah direncanakan. Maka dari keanehan itu dipandanglah sebagai isyarat gaib bahwa lokasi itu harus dibangun pada tiang yang telah diletakkan sekarang. Dalam surah Al-Jin ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna la nadri asyarukum urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada, yang artinya, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di muka bumi ataukah Tuhan mereka yang menghendaki kebaikan bagi mereka. Nah, dalam surah Al-Jin ini saya mengambil makna sebagai tentang kebaikan tempat pembangunan sebuah masjid. Mungkin Allah tidak mengizinkan untuk membangun Masjid Jami Sungai Bandar tadi di tempat yang telah direncanakan oleh masyarakat sekitar. Dan Allah pun memindahkan tiang dan memerintahkan masyarakat untuk membangun masjid di sana tadi. Maka masyarakat pun memulai proses pembangunan masjid. Ada satu buah tiang yang menjadi karamat bagi masyarakat sekitar. Masjid itu berukuran 25 x 20 meter, seperti rumah adat Banjar, menggunakan tiang dan juga bertingkat. Setelah pembangunan masjid tadi selesai, terjadi lagi nih sebuah keanehan. Ada seseorang datang dengan perahu pedagang yang mau sholat di masjid untuk pertama kalinya dari daerah lain. Dan masyarakat merasa senang dengan kehadiran orang itu. Setelah selesai sholat, orang itu langsung melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi masyarakat terkejut melihat sebuah kantong yang berisi uang di tepi sungai perahu orang tadi. Akan tetapi masyarakat terkejut melihat sebuah kantong yang berisi uang di tepi sungai dekat perahu orang tadi. Masyarakat sekitar tidak berani untuk menyimpankan uang itu kalau saja orang tadi datang kembali untuk mengambilnya. Beberapa hari kemudian orang tadi datang kembali untuk mengambilnya. Masyarakat pun mengembalikan kantong tadi kepadanya dan memberikan makan untuknya. Orang itu berkata, orang-orang di sini sangat jujur dan tidak ada yang curang. Orang itu tadi mulai bertanya-tanya tentang nama sungai dan juga masjid yang baru dibangun itu. Masyarakat menjawab dengan bersamaan bahwa masjid itu dan juga sungai belum mempunyai nama. Orang itu tersenyum mendengarnya dan mengatakan bagaimana jika sungai itu diberi nama Sungai Bandar dan masjid itu diberi nama Masjid Sungai Bandar. Masyarakat sepakat dengan usulan orang itu dan mengucapkan takbir memuji kebesaran Allah SWT. Masalah nama masjid pun akhirnya terpecahkan. Seiring dengan berjalannya waktu, nama masjid itu mau diganti berulang-ulang kali, akan tetapi tidak bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat meyakini bahwa orang yang dulu mengusulkan nama masjid itu adalah seorang waliullah. Pada tahun 1990, mencoba kembali nih untuk mengganti nama masjid sebagai Masjid Baitur Rahman. Nama baru itu sudah disahkan dalam sertifikat istiqomah dan tercatat dalam skip Kakanwil Depak Kalimantan Selatan tentang penetapan nomor induk masjid dengan nomor urut 1764090 atau 61916. Tetapi nama itu sangat populer dan tidak pernah diucapkan oleh masyarakat sekitar. Awal nama masjid itu pun ditambah menjadi Masjid Jami Sungai Bandar sebagai masjid besar dan masjid yang bersejarah. Saat berdirinya Masjid Jami Sungai Bandar ini sangatlah menguntungkan bagi masyarakat dan Amuntai sekitar. Ada berbagai wilayah yang datang untuk belajar dan menuntut ilmu di sana. Karena adanya masjid ini juga disebut sebagai pusat pengembangan agama Islam saat itu. Masyarakat Amuntai mempercayai bahwa para ulama dikenal dengan kedalaman ilmu dan karomahnya. Roben, warga suku Dayak Kenyah yang tinggal di Muara Kate, Tabara, mengatakan bahwa karomah masjid ini, yaitu Masjid Jami Sungai Bandar, adalah sebagai tempat perjanjian damai. Saat itu, para ulama besar mempunyai karisma yang mengakhiri pertikaian terkait dengan perdamaian di dekat salah satu tiang masjid. Sehingga sampai saat ini dipercayai itu sebagai tiang perdamaian.
Keyakinan karma masjid seperti ini bukan hanya ada di Indonesia saja, akan tetapi di negara tetangga juga. Menurut masyarakat, jika ada orang yang ingin beribadah haji ke Mekah, tetapi tidak mempunyai cukup dana, maka orang itu datang ke sebuah masjid jami untuk berdoa, berzikir, dan lainnya, agar mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat sekitar juga mempercayai jika umur anak genap 40 hari, maka harus dibawa ke Masjid Jami Sungai Banar untuk dimandikan dan juga membuang tangisan atau tidak menangis terus, dan juga dibawa oleh imam masjid untuk mengelilingi tiang masjid. Tangan bayi itu harus menyentuh di setiap tiang yang dilewati. Setelah berkeliling, imam masjid membaca doa selamat. Orang yang datang tadi membawa kembang dan juga koin. Lalu bayi itu tadi diberikan tutungkal atau percikan air doa, dan juga didudukkan di atas sebuah mimbar untuk menyentuh tongkat mimbar. Ada yang mengatakan jika bisa memandu satu buah tiang yang ada di Masjid Sungai Banar yang paling besar itu, maka orang itu bisa berangkat haji. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang keunikan Masjid Jami Sungai Banar di kota Amuntai. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.